Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Girindra Putra, mahasiswa dari Magister Teknologi Informasi Universitas Teknologi Digital Indonesia. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan terkait hasil kesimpulan yang telah saya buat setelah mereview salah satu jurnal yang ada yang berkaitan dengan cloud computing tentunya. Tugas ini untuk memenuhi UTS di mata kuliah arsitektur perangkat lunak dan data berbasis cloud. Ya, pada pada kali ini untuk jurnal yang saya review dengan judul A Cost Efficient Container Orchestration Strategy in Kubernetes Based Cloud Computing Infrastructures with Heterogeneous Resources. Pada jurnal kali ini, yaitu pertama latar belakang masalahnya. Kontainer telah menjadi teknologi virtualisasi yang populer ya. Jadi seperti Kubernetes tentunya dan juga selain itu ada juga beberapa hal lain, beberapa jenis lain kontainernya ada juga Google Borg ataupun Docker. Cuma pada kesempatan ini jurnal ini dibahas mengenai Kubernetes. Nah, cuma sebagiannya itu kenapa ini bisa menjadi masalah? Karena sebagian optimasi pada sistem itu dirancang yang memiliki asumsi bahwa semua klaster si Kubernetes ini itu sama sifatnya. Dari sumber dayanya sama, dari hal eh, intinya mereka menganggap itu sifatnya statis. Padahal kan penggunaan sumber daya setiap sistem itu beda-beda ya. Ada yang mungkin dia butuh cluster yang besar, ada juga butuh cluster yang tidak terlalu besar. Nah, cuman mungkin beberapa ini mereka menganggap itu sama. Jadi mau besar mau kecil ya di clusterkan itu sama. Nah, ini yang biasanya membuat terjadi pembengkakan pada pos tagihan di sistem cloud kita. Ya padahal seharusnya ini bisa menjadi dinamis gitu kan terhadap volume bisnis gitu. Selain itu mekanismenya juga penskalan otomatisnya itu default pada Kubernetes memiliki keterbatasan tadi karena hanya mendukung penskalaan homogen yang membatasi elastisitas sumber daya dan efisiensi biaya yang tadi sudah saya paparkan. Itulah pada untuk default settingan default si Kubernetes ini dia menggunakan homogen artinya statis ya. Jadi semua sistem disamakan saja gitu yang di penskalaannya. Nah, ini ada 3 poin pemborosan Kubernetes standar. Intinya uh, tanpa optimasi, tanpa ada auto scaling dan segala macam. Ini 3 pemborosan. Yang pertama itu penempatan awal yang tidak optimal. Nah, algoritmanya itu di default itu least requested priority itu cenderung si pod itu menyebar ke seluruh node. Nah, dia bukan memadatkannya. Itulah yang menciptakan pemborosan. Seharusnya misalkan di satu ruang uh, node ini bisa dipenuhkan dengan pod, lalu sisanya bisa dikosongkan, nah itu tidak. Jadi dia menyebar ratakan meskipun si node yang lain itu tidak digunakan. Tapi dia si pod ini tetap menyebar ke seluruh node. Yang kedua, auto scaling yang kaku. Nah, cluster autoscaler ini standarnya hanya mendukung penambahan satu jenis virtual machine. Ya. Uh, jadi biasanya hanya cluster standar ya, artinya yang bawaannya itu mendukung homogen per siklus. Nah, ini biasanya lambat dalam merespon lonjakan beban kerja dan tidak efisien. Itu dari segi biaya juga ya, karena tidak bisa memilih VM yang paling hemat biaya.
Lalu rescheduling yang merusak. Nah, mekanisme migrasi standar memindahkan pod dengan cara eviction, itu menghapus pod secara paksa, lalu membuatnya kembali di node yang lain. Nah, ini menyebabkan progress loss atau kehilangan progres dan degradasi QoS. Jadi ketika proses rescheduling itu si pod itu bukannya migrasinya itu bukannya dipindahkan secara progres yang ada, tapi dia menghapus di pod pertama lalu di pod lainnya membuat baru. Artinya seperti kayak mengcopy ke pod lain dan yang lama itu dihapus. Nah, ini yang biasanya metode rescheduling seperti ini itu merusak itu. Karena progres di awalnya itu udah kita kehilangan gitu kan. Jadi kita membuat baru di pod yang lain. Tapi dengan membuat baru terus meneruskan itu kan bukan suatu yang efisien. Lalu tujuannya, nah tujuan dari penelitian ini yaitu yang paling utama itu mengembangkan strategi gimana sih biar si orkestrasi kontainer ini bisa meminimalisir biaya operasional dengan menggunakan HTAS tadi, yaitu Heterogeneous Resources. Ini adalah sebuah metode atau infrastruktur yang nanti akan dibahas di depannya. Itu tujuan awal yang paling utama, yang pertama itu mendukung konfigurasi tugas heterogen untuk mengoptimalkan penempatan awal kontainer melalui tes tagging. Yang kedua, menyesuaikan ukuran cluster untuk memenuhi perubahan beban kerja melalui algoritma auto-scaling. Nah, dengan model harga yang elastis. Jadi, clusternya itu bisa disesuaikan, menyesuaikan si beban kerjanya tersebut dengan menggunakan algoritma auto-scaling yang juga memilih virtual mesin model yang harga yang elastis. Lalu ketiga, menerapkan mekanisme penjadwalan ulang scheduling untuk mematikan virtual mesin yang kurang dimanfaatkan demi penghematan biaya tanpa menghilangkan progres tugas. Jadi kalau ada beberapa resource yang tidak dipakai, lebih baik dimatikan karena itu kan misalkan kita menyewa sebuah sistem cloud yang pay as you go itu meskipun dia sebetulnya tidak digunakan tetapi tetap menyala, itu akan tetap dihitung sebagai pengeluaran. Ya, nah, ini salah satu tujuannya gimana caranya tuh biar yang tidak terpakai itu ya dimatikan saja daripada ada pemborosan mengenai cost. Untuk metode penelitian ini pertama ini penelitian ini membangun komponen scheduler atau scheduler khusus itu di atas platform Kubernetes yang disebut HTAS atau Heterogeneous Resources tadi. Yang pertama dari arsitektur sistem. Jadi pertama ini node dibagi menjadi dua grup, yaitu ada batch, biasanya untuk virtual machine yang berumur pendek, ataupun biasanya untuk sistem-sistem yang tidak jangka panjang, dan juga grup long running, untuk layanan jangka panjang. Lalu komponen utamanya meliputi ada test packer, ada resource profiler, ada prod adapter, dan juga instance cleaner. Nah, masing-masing ini mempunyai perannya. Kalau test packer ini dia akan memutuskan kapan dan di mana tugas itu dijadwalkan. Untuk resource profiler ini biasanya menyimpan status cluster menggunakan database Cassandra. Jadi cluster yang status cluster yang sudah ada ini ya disimpan itu. Jadi ketika misalkan proses migrasi pun tidak di dari awal lagi gitu. Jadi meneruskan saja. Lalu ada cloud adapter yaitu sebagai perantara manajemen virtual machine dan juga migrasi. Serta ada instance cleaner yaitu membersihkan node yang kurang terpakai tadi. Lalu untuk algoritmanya sendiri di sini ada 3, yaitu ada scheduling, rescheduling atau penjadwalan, lalu ada auto scaling dan juga rescheduling. Untuk penjadwalan ini menggunakan algoritma based with decreasing yaitu layanan jangka panjang dan extended time batch BFD untuk batch jobs yang guna mengelompokkan tugas. Lalu ada auto scaling yang algoritma greedy auto scaling yang mengevaluasi skor efisiensi biaya yang kan nah untuk autoscaling akan memilih kombinasi virtual machine yang heterogen yang paling ekonomis. Jadi
bisa memilih yang mana yang lebih ekonomis yang akan dipakai sebagai tambahan, misalkan ada butuh resource baru. Lalu ada rescheduling itu dengan teknik checkpointing container, yaitu untuk memigrasikan tugas dari node yang kurang terpakai sebelumnya, itu node-nya dimatikan. Lalu karena kegunaan untuk mencegah hilangnya progres kerja. Dan juga ada evaluasi metodenya. Setelah dilakukan semua ini akan menggunakan ini dilakukan pada Australian National Cloud Infrastructure Connector, itu menggunakan 4 pola beban kerja, yaitu stable, growing, cycle, and on off. Jadi akan menggunakan 4 beban kerja ini yang akan dibandingkan dengan Kubernetes default serta sistem lain bernama COCA dan juga 100. Jadi tidak hanya membandingkan Kubernetes default dengan tadi HTAS tadi ya, HTAS tadi tidak, tapi akan menambahkan dua sistem baru, nama COCA dan 100 ini tujuannya untuk membandingkan. Berarti nanti total itu pada penelitian ini ada 4 perbandingan, itu Kubernetes default, ada COCA dan juga 100 serta ada HTAS yang akan dibahas inti pada penelitian ini. Nah, ini gimana sih cara kerjanya dari si HTAS itu? Pertama, aplikasi masuk ke dalam antrian untuk diproses, gitu kan? Aplikasi masuk lalu masuk ke bagian kedua yaitu di HTAS-nya ini. Nah, test packer ini jadi otaknya, dia akan menganalisis. Test packer ini akan menganalisis, mengelompokkan dan juga menjadwalkan tugas. Lalu dia akan men-trigger si auto scaling itu jika sumber dayanya tidak mencukupi. Nah, jadi misalkan selama sumber daya itu mencukupi maka tidak akan menggunakan auto scaling atau tidak menambah virtual machine baru gitu. Lalu ada resource profiler, yaitu melacak status, kapasitas dan utilisasi semua node secara real time dan menyimpan ke dalam snapshot untuk pengambilan keputusan yang cepat. Lalu masih di dalam node di HTAS ini, masih dalam lingkup HTAS ini, itu ada 5 instance, ada cloud adapter tempat ini, yaitu menerapkan keputusan dari task packer ke cluster Kubernetes dan IaaS Cloud seperti mendeploy pod atau meminta VM baru. Lalu kelimanya instance beginner, yaitu identifikasi node yang kurang terpakai dan akan memindahkan tugasnya dengan aman. Lalu mematikan node tersebut untuk menghemat biaya. Nah, ini ada cluster, ada bagian IaaS Cloud. Nah, hasil dan diskusi penelitian. Jadi setelah disusun semua itu infrastruktur HTAS itu, lalu jadikanlah ada hasil dan juga diskusi di penelitian ini, yaitu evaluasi yang menunjukkan bahwa HTAS ini lebih unggul dalam efisiensi biaya dibandingkan beberapa solusi lainnya, meskipun memang nantinya hasilnya itu ya nanti bisa dilihat. Pertama, penghematan biaya. Nah, menggunakan HTAS atau Heterogeneous Resources ini bisa mengurangi sebesar 23 hingga 32%. Nah, daripada tidak menggunakan HTAS itu, daripada menggunakan Kubernetes default ya, jadi itu bisa menghemat 23 hingga 32%. Nah, pada pola stable itu menghemat 27%, pada pola growing itu menghemat 23%, lalu pada pola cycle dan on off hemat masing-masing 30 dan 32% dibanding Kubernetes settingan default. Itu ini menggunakan scheduling efektif. Lalu ada pemanfaatan sumber daya. Di HTAS memiliki tingkat provision node tinggi setelah scheduling, yang artinya itu lebih efisien dalam mematikan node. Nah, yang nggak perlu dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya. Jadi yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya, yang tidak perlu dimatikan untuk menghemat biaya. Lalu waktu migrasi. Si HTAS ini punya overhead waktu migrasi yang lebih rendah dibandingkan COCA. Yang tadi sudah saya jelaskan, di sini akan ada 4 sebetulnya perbandingan, ada
Kubernetes Default, CLCI, dan juga 100, dan juga ada HTAS ini. Nah, CLCI ini salah satunya yaitu yang dibandingkan yang melakukan penghentian paksa. Nah, kalau CLCI ini dia proses migrasinya menghentikan paksa, dan juga 100 itu memerlukan penyedia node baru. Lalu trade off itu. Lalu di trade off ini HTS memiliki waktu scheduler tugas rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan solusi lain, kecuali pada pola growing. Namun ini dapat diterima demi efisiensi biaya. Jadi untuk penjadwalan tugasnya itu lebih tinggi, nah kecuali untuk pola growing. Pola growing ini lebih rendah dari yang lain. Cuman karena kita fokusnya efisiensi biaya ini dapat diterima. Nah, ini diagramnya bahwa di pada penelitian ini ATS menekan biaya hingga 32%. Nah, kalau dibandingkan dengan si Kubernetes versi default ya. Pertama di kondisi stable ini hemat 27% dari si Kubernetes default. Lalu yang ini COCI dan ini 100. Kita tidak terlalu fokus terhadap COCI dan juga 100. Cuman ini bisa jadi perbandingan juga gitu kan. Mungkin ada ya infrastruktur atau metode yang lebih baik. Cuman ini fokusnya membandingkan dengan settingan Kubernetes yang default. Lalu 23%, hemat 23% pada kondisi growing. Lalu pada cycle-nya itu hemat 30%. Lalu kondisi on off itu hemat 32%. Kesimpulannya, penelitian ini menyebutkan bahwa strategi ATS ini berhasil menekan biaya pada infrastruktur cloud berbasis Kubernetes hingga sebesar 23 hingga 32%. Jadi menggabungkan metode prioritas spesifik untuk tipe aplikasi yang berbeda gitu kan, karena kan pasti beda-beda setiap aplikasi yang dibutuhkan. Juga dengan memanfaatkan sumber daya yang elastis dan mekanisme scheduling berbasis checkpointing. Lalu ada 3 inovasi yang integrasi yang bisa dicapai. Yang pertama, smart task packing, memaksimalkan sumber daya di setiap node-nya. Lalu auto scaling, memilih kombinasi VM yang paling efisien dari segi biaya. Lalu ada scheduling aman, itu memungkinkan pembersihan node tanpa mengorbankan progres tugas yang berjalan. Ya mungkin terima kasih yang tadi telah saya sampaikan beberapa poin-poin penting dalam penelitian ini. Yang kurang lebih saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.